Halo Gemini semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Apa kabar? Bertemu lagi dengan kami Senada Oracle. Saya berharap teman-teman Gemini semua dalam keadaan baik dan bahagia selalu ya. Selalu dalam limpahan keberkahan dan juga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, hari ini saya akan reading ya untuk zodiak Gemini di edisi bulan September tahun 2023 ini ya. Dan readingan saya kali ini di sini saya menggunakan dua kartu ya. Kartu yang pertama ini terkait dengan percintaan dan kartu yang kedua terkait dengan finansial dan karir. Dan di sini saya juga mau mengingatkan ya Gemini bahwa pembacaan kita ini sifatnya general ya. Energi banyak orang di sini. Jadi mungkin ada sebagian yang resonate dengan kamu dan mungkin juga tidak resonate atau keadaannya mungkin di sini terbolak-balik atau vice versa. Jadi saya berharap kalian semua bijak ya menyikapi pembacaan ini, ambil sisi positifnya dan buang negatifnya serta serahkan ya atau pasrahkan segala sesuatunya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Gemini di sini saya akan buka 10 kartu energi untuk Gemini. Di kartu pertama ini ya untuk melihat seperti apa perjalanan asmara atau percintaan Gemini di 1 bulan September ini dan kedepannya ya. Oke. Di sini sudah ada ini yang ketujuh, kedelapan ada Two of Wands ya, Ace of Wands dan yang terakhir ada The Tower. Oke, untuk kartu yang pertama di sini ada Seven of Swords ya. Ini adalah Gemini yang berpikir bahwa Gemini adalah sosok yang layak untuk mendapatkan apa yang diinginkan di dalam hubungan ya. Karena Gemini adalah seseorang yang memiliki value dari Gemini layak dihargai gitu, layak untuk dicintai, Gemini layak untuk diberikan kebahagiaan ya. Karena Gemini juga merasa bahwa Gemini bisa memberikan hal itu kepada pasangannya ya. Dan di kartu kedua Seven of Wands ya. Di sini ini adalah pertentangan ya di dalam hati Gemini. Oke, ini kalau saya simpulkan karena ada di kartu keempat di sini ada Three of Wands ya. Ini artinya Gemini mungkin ada orang yang ingin datang atau orang di sekitar Gemini. Jadi intinya ini adalah orang yang ada di dalam kehidupan asmara Gemini ya. Dia memiliki potensi untuk curang, bisa seperti itu. Jadi Gemini berpikir bahwa itu adalah hal yang bisa saja yang terjadi di dalam hubungan antara Gemini dengan orang tersebut. Jadi di sini ada kegalauan ya atau ada perang batin saya lihat. Jadi Gemini mungkin berpikir bahwa seharusnya Gemini tidak menempatkan seseorang tersebut di dalam prioritas utama di hidup Gemini. Karena di sini Gemini memiliki prioritas yang lain ya di dalam kehidupan Gemini. Itu untuk asumsi yang pertama. Karena di sini ada kartu yang ketiga The High Priestess ya. Dan saya berpikir di sini ada dua asumsi begitu ya Gemini. Asumsi yang pertama yang bisa saya sampaikan bahwa prioritas di dalam kehidupan Gemini bukan hanya soal asmara ya, tapi ada soal pekerjaan, karir, dan pencapaian-pencapaian ingin Gemini dapatkan di dalam kehidupan Gemini. Dan kalau diasumsikan yang kedua, ini bisa saja Gemini saat ini ya memiliki dua pilihan yang tidak mudah ya. Jadi ini adalah orang yang ingin masuk ke dalam kehidupan asmara Gemini. Ada dua orang ya saya melihat. Jadi Gemini bingung memilih dari kedua orang tersebut karena kedua orang tersebut sama-sama memiliki keistimewaan yang tidak bisa ditinggalkan satu dengan yang lain. Jadi itu adalah asumsi yang kedua dan saya berharap ya asumsi yang kedua. Jadi ada kebahagiaan yang datang yang siap untuk dipertimbangkan oleh Gemini begitu ya. Oke. Dan di kartu ke-5 ya di sini ada Two of Pentacles. Oke. Ini adalah Gemini yang lebih memilih untuk fokus dengan orang-orang yang berkontribusi positif di dalam kehidupan Gemini. Jadi Gemini memiliki sahabat, teman ya, atau keluarga yang mendukung Gemini begitu. Ya, ini adalah orang-orang yang membawa kebahagiaan, yang selalu memberikan advice yang positif pada saat Gemini membutuhkan gitu ya. Oke, untuk kartu yang keenam.
ya, Queen of Swords di sini. Oke, ada potensi tentang datangnya orang ingin masuk ke dalam kehidupan asmara Gemini, dan dia adalah orang yang malu-malu ya. Jadi Gemini berpikir bahwa ini, Gemini menyadari ya kehadiran orang ini. Gemini berpikir bahwa Gemini tidak ingin bertemu dengan masalah yang sama di kartu ketujuh, ya, The Hangman. Ini ada dengan hal-hal yang membuat Gemini seperti di dalam kehidupan asmara merasa repot atau merasa terkuras energinya, lelah dan sebagainya. Gemini nggak mau ribet di sini ya. Oke, jadi kalau seseorang ini misalnya datang untuk membuktikan ya bahwa kebahagiaan di dalam hubungan itu bisa dia berikan, mungkin Gemini akan mempertimbangkan di sini. Ini untuk Gemini yang single pastinya ya. Energi di kartu ke-6 ini ya, ada seseorang yang ingin datang dan memberikan kebahagiaan begitu. Oke. Dan untuk Gemini yang berpasangan sepertinya sedang jenuh dengan masalah yang ada di dalam hubungan itu sendiri. Hal yang wajar ya, di dalam sebuah hubungan pasti ada masalah, sekalipun masalahnya tersebut jika intensitasnya berbeda, dan juga bentuk dari permasalahannya itu sendiri dari hubungan satu dengan hubungan yang lainnya itu tidak sama ya. Oke, untuk kartu ke-8 ya, di sini ada Two of Wands ya. Ini adalah Gemini yang merasa bahwa di dalam hubungan Gemini ingin bertemu dengan orang yang bisa mengimbangi begitu. Oke, ini Gemini sepertinya sudah lelah dengan orang-orang yang tidak sesuai dengan kriteria ya. Jadi kalau dia sesuai atau bisa memberikan kebahagiaan, atau seseorang yang bisa satu versi, atau seseorang yang sama-sama memiliki keinginan atau tujuan yang sama di dalam satu hubungan, baru nyala di sini. Oke. Dan untuk Gemini yang memiliki pasangan sudah berkomitmen, Gemini sepertinya tidak mau ambil pusing ya. Di dalam hubungan tersebut ada masalah yang bolak-balik datang, masalahnya tidak jauh beda begitu. Gemini sepertinya lebih tegas ya di sini dan bersikap jelas ya. Jadi nggak mau nanggapin ya. Betul-betul Gemini seperti orang yang cuek di sini ya, memperlihatkan itu. Oke. Di kartu 9 ya, di sini ada The Ace-Man. Ini adalah Gemini yang tidak ingin menyakiti atau disakiti gitu. Jadi Gemini mempertimbangkan di sini ya hal-hal yang ada di dalam hubungan, hal positif dan hal yang negatif. Jika Gemini merasa bahwa Gemini tidak bisa melakukan apa yang ada di dalam hubungan tersebut, Gemini akan berkata dengan jelas di sini. Jadi hal yang positif dan hal yang sebaliknya sudah Gemini pertimbangkan. Gemini juga mempertimbangkan bagaimana pasangan Gemini di dalam sebuah hubungan begitu ya, dan apa yang membuat Gemini bahagia itu, begitupun pasangan Gemini gitu ya. Apa yang sama-sama diinginkan di dalam hubungan ini, apakah ada yang dirugikan di sini gitu. Jadi ilustrasi tentang black and white ya, ini adalah hal yang sama-sama dipertimbangkan ya, tentang posisi positif dan negatif ya di dalam sebuah hubungan yang baik begitu ya. Seperti sifat positif atau negatif dari pasangan apakah bisa ditoleransi di sini begitu. Karena pada dasarnya Gemini tidak ingin menyakiti ataupun disakiti ya, di sini saya melihatnya. Dan di kartu ke-10 di sini ada The Tower ya. Ini adalah kesimpulan dari apa yang dirasakan Gemini ya. Saya lihat Gemini ingin pasangannya bisa support gitu ya. Bisa maju bareng, bisa sukses bareng begitu, bisa support, memberikan semangat ataupun support secara finansial untuk bisa sukses bareng, untuk bisa sama-sama berbisnis dengan modal 50-50 misalnya, atau memberikan dukungan begitu berupa dukungan finansial misalnya untuk apa yang akan direncanakan di dalam hubungan ini ya. Jadi ini adalah hal yang tidak salah sebenarnya ya.
setiap orang memiliki orientasi begitu ya, atau prioritas. Tidak ada yang salah ya. Dan ini adalah hak semua orang ya untuk bisa bertemu dengan apa yang diinginkan di dalam hubungan, oke? Dan Gemini adalah sosok yang cukup balance ya di sini, di kartu ke-9 ini, mempertimbangkan sisi positif dan negatif ya, tidak ingin menyakiti, tidak ingin merugikan, karena juga tidak ingin dirugikan dan disakiti ya. Oke, kita akan buka satu kartu lagi ya untuk Gemini di September 2023 ini ya. Oke. Ini adalah Gemini yang sisi spiritualnya level up ya. Jadi banyak mendengarkan pesan dari sang pemilik semesta melalui ya, perantara-perantaranya ya, dan ini adalah solusi ya, solusi tentang permasalahan yang ada di dalam kehidupan Gemini, permasalahan asmara, kehidupan gitu ya. Jadi di sini ada campur tangan dari sang pemilik semesta ya untuk memberikan solusi yang terbaik ya. Oke, Gemini. Ini juga bisa diartikan healing ya, atau keikhlasan. Jika ada rasa sakit, rasa di dalam hati ada luka yang masih saat ini sedang proses untuk sembuh, ini ada potensi bahwa Gemini akan pulih begitu ya di September 2023. Akan bertemu dengan keikhlasan, kesembuhan, kebahagiaan ya. Jika kita sudah bisa mengikhlaskan sesuatu ya, itu adalah langkah awal untuk bahagia begitu. Setelah itu pasti segala hal yang ada gitu tetap akan bisa dinikmati, akan bisa dirasakan bahwa itu adalah bentuk dari sebagai kebahagiaan gitu ya, sekalipun itu hal yang sederhana. Oke Gemini, semoga saja di 2023 Gemini bertemu dengan apa yang menjadi tujuan Gemini di dalam kebahagiaan, di dalam hubungan Gemini begitu ya. Oke, sekian dulu ya reading untuk asmara, dan kita berlanjut ke reading tentang karir dan finansial. Oke, saya shuffle dulu kartunya ya teman-teman Gemini. Oke, untuk kartu yang pertama di sini ada Five of Swords ya. Oke, ini adalah Gemini yang perhatikan ya, atau mempelajari. Mungkin ini Gemini sedang mencari peluang baru juga bisa ya. Kalau saya simpulkan di sini, Gemini sedang merasa berat ya dengan rutinitas pekerjaan di sini ya. Di sini ada di kartu kedua ada Two of Cups ya, ada Four of Pentacles. Sepertinya di sini Gemini sedang ingin mencari tantangan baru ya, atau bahkan di sini sudah bertemu dengan tantangan baru di sini. Jadi di sini keinginan Gemini untuk bebas gitu ya, menentukan apa yang menjadi tujuan Gemini gitu. Gemini tidak ingin dibatasi di dalam mencari tantangan gitu, di dalam mungkin ya mencoba resiko ya, mencoba resiko dari hal yang baru begitu ya. Jadi resikonya Gemini sudah pelajari sih ya untuk diantisipasi. Di kartu pertama ada Five of Swords ya, betul-betul Gemini memperhatikan kira-kira apa yang akan menjadi langkah Gemini nanti di saat bertemu resiko tersebut. Bisakah resiko tersebut ya diminimalkan ya? Karena di sini sepertinya Gemini memiliki tujuan ya yang besar begitu ya. Dan kalau saya simpulkan di sini untuk kartu ketiga di sini ada Ace of Swords, lalu ada Ace of Pentacles ya di kartu terakhir di sini. Untuk beberapa Gemini ya yang menjalani bisnis ya, sepertinya akan ada peluang bisnis yang membutuhkan modal yang cukup besar ya. Dan Gemini bertaruh dengan resiko di sini. Jadi hati-hati ya dengan resiko yang diambil di September 2023 ini ya.
kalau sudah dipelajari bagaimana sejauh mana risikonya tersebut, tentu saja Gemini bisa menjalani dengan yakin dan semoga bertemu dengan apa yang menjadi tujuan Gemini di sini ya. Saya hanya bisa mendoakan ya. Dan di kartu kelima di sini ada The Judgment. Ini adalah tekad Gemini untuk menentukan keputusan ya. Dan kalau dilihat energinya di sini, Gemini sepertinya cukup emosional ya. Hati-hati dengan pengendalian emosi di sini ya. Jangan sampai mengambil keputusan karena didominasi oleh emosi. Oke, dengan pikiran yang tenang agar bisa melihat ya solusi yang ada di depan mata. Jadi keputusan yang diambil pun juga semoga saja itu yang terbaik ya. Dan di sini ada King of Wands. Ini adalah kondisi Gemini yang merasakan di sini ada yang ketidakpastian gitu. Jadi Gemini seperti tidak sabar ya dengan kondisi tersebut lalu mengambil keputusan di sini. Ya, jadi di sini secara keseluruhan kalau saya membaca energinya Gemini di sini ya, dekat dengan banyak peluang sebenarnya ya secara keseluruhan. Walaupun di dalam peluang tersebut pastinya ada risiko ya yang diambil di sini. Hati-hati ya sekali lagi dengan risiko yang cukup besar, di mana Gemini mempertaruhkan mungkin modal yang cukup besar. Hati-hati dengan hal tersebut begitu ya. Oke, untuk kartu berikutnya ya di sini ada Seven of Wands ya. Ini adalah Gemini yang bertemu dengan beberapa orang yang membuat Gemini bertahan ya dengan sesuatu yang dianggap sebagai sesuatu yang kebenaran begitu ya. Dan Gemini cukup jenuh ya dengan kondisi tersebut. Ya mungkin ini adalah orang-orang yang tidak satu ide atau orang-orang yang tidak satu paham begitu di dalam melihat sebuah kepentingan begitu. Jadi yang dirasakan Gemini di sini adalah Gemini ingin mengambil keputusan di mana keputusan tersebut bisa saja itu adalah keputusan yang berisiko. Begitu. Oke. Saya juga menyarankan di sini untuk Gemini yang memiliki waktu luang ya, boleh mengambil waktu untuk refreshing begitu. Ini mungkin terjadi di pertengahan di ujung tahun di situ. Ada kejenuhan ya. Dari rutinitas saya melihat di sini. Dan di kartu ke-9 ya di sini ada Nine of Swords. Di Gemini overthinking ya, dengan banyaknya hal yang membuat Gemini seperti terbebani, atau ini juga bisa diartikan Gemini overthinking dengan segala sesuatu hal yang menurut Gemini itu belum sesuai dengan targetnya Gemini begitu ya di sini ya. Dan Ten of Wands tersendiri ini adalah hal yang dirasakan Gemini dalam pekerjaan. Mungkin di sini Gemini terlalu banyak ya beban pekerjaan, banyak tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh Gemini begitu ya. Oke, di kartu yang ke-10 Page of Pentacle ya, ini yang saya katakan tadi, potensinya adalah Gemini bisa saja mengeluarkan uang yang cukup besar ya untuk modal mungkin, atau untuk membeli barang yang Gemini sudah lama inginkan juga bisa gitu. Jadi hati-hati dengan hal ini ya, karena yang berpotensi mengeluarkan uang yang cukup besar begitu ya. Diperhatikan apakah barang tersebut ada nilai investasinya atau tidak begitu ya. Atau jika Gemini akan berbisnis kira-kira ya, yang dikeluarkan tersebut begitu, itu sesuai kepentingan atau tidak ya. Oke, semoga saja ini adalah hal yang dipertimbangkan dengan baik oleh Gemini. Oke ya. Sekarang kita akan buka satu kartu lagi ya. Untuk melihat karir dan finansial Gemini ya. Jadi banyak peluang di
kartu yang sudah terbuka ini ya, tapi tentu saja ya Gemini ada risiko yang harus Gemini pertimbangkan. Jika memang risiko tersebut sekiranya bisa diantisipasi, bisa diminimalkan risikonya, kenapa tidak begitu ya? Itu yang bisa saya sampaikan di kartu yang telah terbuka ini. Sekarang kita akan buka satu kartu lagi ya Gemini. Oke, Page of Pentacle. Oke, ini saya simpulkan sebenarnya kalau dilihat ya secara keseluruhan ya, Gemini tidak ada masalah finansial di sini, aman-aman saja ya. Gemini cukup memiliki tabungan ya. Jadi Page of Pentacle ini adalah Gemini yang memiliki pundi-pundi yang cukup gitu ya. Jadi Gemini juga terlihat sebagai seseorang yang pinter untuk mengelola penghasilannya. Jadi orang-orang juga melihat Gemini adalah seseorang yang stabil ya di dalam finansial, tidak memiliki masalah di dalam finansial begitu ya. Oke Gemini, semoga saja apa yang diinginkan Gemini untuk diraih di September 2023 semoga bisa dapat terrealisasi dengan baik, dan tugas dan tanggung jawab yang ada di pundak Gemini di September 2023 ini semoga saja bisa terselesaikan dengan baik. Oke, mungkin segini dulu pembacaan dari saya. Lebih dan kurangnya di sini saya mohon maaf ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga apa saja yang terbacakan di sini bisa bermanfaat untuk Gemini semua. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi dengan saya Senada Oracle. Bye.